Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah menciptakan kematian dan kehidupan dalam rangka menguji siapa yang paling baik amalannya. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, manusia yang terbaik amalannya, yang terindah ucapannya. Muhammad bersama keluarganya, bersama para sahabatnya, dan orang-orang yang mencintai beliau. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, berbincang tentang sakaratul maut yang mungkin para dokter sering menghadapinya. Para dokter yang merawat pasien, kadangkala pasien tersebut harus pergi meninggalkan dunia ini di tangan seorang dokter. Seorang dokter yang kadangkala mengoperasi pasien dan ternyata pasien tersebut tidak pernah balik ke dunia ini. Jamaah rahimakumullah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti merasakan kematian. Itu sudah menjadi keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun orangnya, apapun jabatannya, kemanapun dia pergi, dia akan mati. Walaupun seluruh dokter datang untuk mengobatin orang tersebut, maka hal itu tidak akan pernah dapat membuat dia hidup kembali atau menambah umur di diri orang tersebut. Ada yang perlu kita bincangkan tentang sakaratul maut, bukan tentang kematiannya, tapi tentang proses kematian. Tatkala ruh yang telah menyatu dengan jasad kita, yang berada di setiap urat di tubuh kita, yang kita tidak tahu bagaimana wujud ruh tersebut, tapi kita merasakan keberadaannya dan merasakan kepergiannya. Itu proses sangat menyakitkan. Mungkin sebagian kita melihat dokter lah, mungkin di rumah sakit dia melihat, ya Allah, mudah banget matinya ya, enak banget meninggalnya. Kayaknya dia nggak merasakan sakit. Ada yang meninggal dunia dalam kondisi dia tidur dan dia tidak merasakan sakitnya dicabut nyawanya. Dalam pandangan kita, ana punya nenek, bukan nenek ana, nenek abah ana, itu paling takut dengan kematian, sehingga dia berdoa minta sama Allah supaya dicabut nyawanya ketika tidur. Dan betul dia meninggal dunia dalam kondisi tidur. Tapi apakah orang tersebut tidak merasakan proses berpisahnya nyawa dari tubuhnya? Aisyah radhiyallahu taala anha, ini dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, menjelang ajal menjemput Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, gimana kejadiannya? Kadangkala kita hadir di waktu dicabut nyawanya orang tua kita, mungkin saudara kita, sehingga kita melihat tuh proses tercabutnya nyawa tanpa kita melihat nyawa itu sendiri, tapi kita melihat kakinya jadi dingin ya, kemudian perlahan-lahan pergi. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha ketika Nabi alaihi salatu wasallam mau meninggal dunia? Di hadapan Nabi itu ada satu bejana kecil dari kulit. Di situ ada air. Nabi alaihi salatu wassalam
Beliau biasa memasukkan tangannya ke dalam wadah tersebut, mengambil air ya, untuk dibasuhkan ke wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqul, dan beliau berkata, La ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Beliau mengatakan la ilaha illallah, sesungguhnya kematian itu memiliki sekarat, kepedihan, penderitaan dari berpisahnya ruh dengan jasad. Faja'ala yaqulu fi rafiqil a'la. Beliau itu sambil menunjuk mengatakan fi rafiqil a'la, beliau memilih untuk bergabung dengan yang berada di atas sana, kawan-kawan yang indah yang di tempat yang mulia, sampai akhirnya beliau dicabut nyawanya dan tangan beliau menjadi lemas. Ini kita bisa ngeliat tuh, ruh itu pergi. Sehingga kalau kita angkat tangan orang tersebut, dia tetap akan jatuh. Kita gerakkan ke kanan, dia nggak akan balik. Ahibati fillah. Jadi kalau bicara sakaratul maut, apa sakaratul maut? Ia adalah kondisi yang menyakitkan dan penderitaan yang mendalam ketika proses ruh harus keluar dari jasad. Jadi kalau bicara keluarnya ruh, ini dirasakan oleh semua orang. Semua orang merasakannya. Mau orang soleh, mau orang nggak soleh, mau orang mukmin, mau orang kafir. Hanya saja nanti kita akan melihat adanya perbedaan. Bagaimana ruhnya orang kafir dicabut dan bagaimana ruhnya orang beriman dicabut. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menceritakan tentang putrinya Nabi alaihissalam. Kalau tadi istri Nabi, ini tentang putri Nabi alaihissalam yang hadir ketika ayahnya sedang sakit parah. Anas mengatakan, lamma thaqulan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, tatkala kondisi Nabi makin memburuk, ja'ala yataghasyahu, faqalat Fatimah, yang namanya penderitaan itu membuat Nabi kadangkala sadar ya, kadangkala beliau pingsan, bangun lagi alaihi salatu wassalam. Ketika melihat seperti itu, apa kata putri Nabi Fatimah radhiyallahu taala anha wa alaiha salam? Dia mengatakan, Abah, dia mengatakan, wahai ayahanda, betapa sakitnya penderitaanmu ini. Wah karba abah, dia mengatakan, ya Allah, betapa sakitnya, betapa menderitanya abahku ini. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Dia mengatakan, laisa ala karbika karbun ba'dal yawm. Mulai hari ini nggak ada lagi penderitaan buat ayah. Itu penderitaan terakhir yang harus dilewatin. Penderitaan berpisahnya ruh dari jasad kita, jemaah. Mau penyakitnya apapun. Karena kalau bicara orang mati, macam-macam penyakitnya. Ada yang karena jantung. Kita kalau ngelihat orang mati karena jantung kan langsung berhenti. Oh, enak banget dia matinya. Nggak menderita. Dia merasakannya. Maka kata Aisyah radhiyallahu taala anha, setelah dia hadir menyaksikan proses kematian suaminya, manusia terindah yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla. Apa kata Aisyah? Ma aghbitu ahadan bihauni mautin ba'da alladhi ra'aitu min shiddati mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya aku tidak iri kepada siapapun
Aku tidak iri kepada siapapun atas kemudahan kematiannya. Sesudah aku melihat kepedihan kematian pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ada orang yang secara kasat mata enak banget matinya, tersenyum ya, apa-apa dia, gak sakit. Maka Aisyah memberikan pelajaran buat kita bahwasanya ada rasa sakit yang mungkin tidak dilihat oleh orang sekitarnya. Tapi ada rasa sakit yang ditampakkan sehingga orang di sekitarnya itu melihat. Allah berfirman di surat Qaf ayat 19. Di surat Qaf ayat 19. Nah, silakan dibaca. Surat Qaf ayat 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waja'at sakratul mauti bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Yang artinya, dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang dahulu hendak kamu hindari. Qaf ayat 19. Nah, Allah sudah memutuskan. Sakaratul maut akan datang dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari darinya. Kemana kita lari? Ya, sebagian orang itu berpikir dengan bertambahnya hartanya, dia akan selamat dari sakaratul maut. Bertambah tinggi jabatannya, menjadi orang nomor 2, menjadi orang nomor 1, menjadi raja, menjadi penguasa. Dia berpikir dia akan selamat dari sakaratul maut. Nggak ada. Tinggal sebutin orang terkaya di dunia ini. Orang paling berkuasa di muka bumi ini. Ada yang menjadi presiden 40 tahun lebih, berakhir dengan sakaratul maut. Ada yang jadi penguasa 32 tahun, berakhir dengan sakaratul maut. Mau lari kemana? Nggak akan bisa, jemaah. Ini sesuatu yang tidak bisa dihindari. Tapi tinggal bagaimana kita mendapatkan keringanan dalam proses harus berpisah dengan dunia ini. Nah, kemudian Allah berfirman di surat Al-Qiyamah ayat 26 sampai 30. Ini bicara dokter lagi kita. Dokter tuh kadang-kala memang berusaha ya. Bagaimana pasien ini nggak mati. Bagaimana pasien ini bisa selamat dari penyakit dia. Kalau bicara dari kematian, nggak ada yang selamat dari kematian. Sekarang dia belum waktunya mati. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh dia selamat dari kematian, enggak, dia belum waktunya mati. Nggak ada yang selamat dari kematian. Yang ada sembuh dari penyakitnya. Tapi selamat dari kematian, enggak. Engkau akan mati. Dan Allah menyebutkan apa yang dilakukan manusia ketika dia ingin hidup lebih lama lagi di muka bumi ini. Silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raqi wa qila man. annahu. Jadi mannya nggak disambung loh. Wa qila man. qila man raqi Raq. wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq waltaffat
fatisaqu bisaqo ila rabbika yawma idzil masaq. Yauma idzinil masaq. Ila rabbika yawma idzinil masaq. Yang artinya tidak apabila nyawa telah sampai ke kerongkongan. Dan dikatakan kepadanya, siapa yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau. Al-Qiyamah ayat 26 sampai 30. Barakallahu fi. Dikatakan kepada orang ini, man ra, siapa yang bisa menyembuhkan? Rak itu mungkin diantara maknanya ahli ruqyah. Orang tuh kalau dokter udah nggak mampu, dokter udah angkat tangan, medis udah menyatakan tidak mampu lagi untuk mengobatin, biasanya orang cari alternatif. Engkau mau cari alternatif yang mana? Yang mana? Nggak ada. Man ra, nggak ada yang bisa menyembuhkan kau. Ahibati fillah, Shaddad ibn Aus, salah satu sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah menggambarkan kematian. Dia mengatakan, al-maut afdha'u haulin fid dunya wal akhirah 'alal mu'min. Jadi kengerian yang paling dahsyat di dunia dan di akhirat bagi orang yang beriman adalah kematian. Kita nggak pernah merasakan, kita akan merasakannya hanya sekali. Maka di sini dijelaskan tentang sakaratul maut. Kalau Nabi aja merasakannya, gimana kayak kita nih? Apa kata Shaddad? Wa huwa asyaddu min nashrin bil manashir. Proses dicabutnya nyawa itu lebih menyakitkan daripada goresan gergaji. Orang digergaji itu, kalau digergaji itu yang merasakan sakit kan cuma tangannya sebenarnya. Artinya ruh di bagian tangan itu yang merasakan. Tapi kan ruh ke seluruh tubuh. Nah, waqart bil maqarid, dan lebih menyakitkan daripada digunting-gunting pakai gunting besi. Gunting sininya ya. Kau merasakan sakit, engkau akan teriak-teriak. Dan yang lebih menyakitkan ketika semua ruh itu dikeluarkan dari tubuh. Wa ghalyin fil qudur. Dicabutnya nyawa itu lebih menyakitkan daripada dimasak di air yang mendidih. Walau annal mayyit nusyir. Andai kata ada orang yang mati kemudian dibangkitkan kembali dari kuburnya, lalu dia memberikan informasi kepada penduduk dunia dengan pedihnya kematian, man tafa'u bi'aishin wa la taladzadu binaumin, maka penghuni dunia tidak akan nyaman dengan hidupnya dan tidak akan nyenyak dengan tidurnya. Udah habis. Maka Nabi SAW menyebutkan kematian itu pemutus segala kenikmatan. Ahibati fillah, gimana kalau kematian itu datang tanpa ada persiapan di diri kita? Kita lagi ngobrol sama anak-anak, lagi seneng-seneng sama anak-anak. Gimana tuh kalau tahu-tahu ada orang yang bawa gergaji kita di depan anak-anak kita? Gimana sakitnya kita? Dilihat sama keluarga proses kita digergaji. Belum tentu kau mati. Nih kondisinya itu lebih menyakitkan daripada engkau digergaji.
Dicabut nyawa yang selama ini menyatu dengan urat-urat di tubuhmu, tahu-tahu dia dilepas jemaah. Sehingga setiap sel dari tubuhmu akan merasakan sakit. Ya, namun kebanyakan orang itu lalai. Sekarang aja nih COVID-19 yang membuat orang kadang-kala siap-siap. Di surat Qaf ayat 22. Di surat Qaf ayat 22, Allah Jalla Jalaluh menceritakan tentang hakikat manusia nih. Nah, tafadhal dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. Yang artinya, sungguh kamu dahulu lalai tentang peristiwa ini, maka kami singkapkan tutup yang menutupi matamu, sehingga penglihatanmu pada hari ini sangat tajam. Qaf ayat 22. Nah, tapi apa gunanya? Ketika sudah tidak ada kesempatan untuk balik, engkau udah dicabut nyawanya, engkau dapat melihat, ternyata semua yang aku kerjakan, aku tinggalkan. Kesuksesan yang aku raih, sebagian orang Masya Allah di rumahnya itu ada banyak piala, ada banyak medali, Masya Allah penuh rumahnya. Penghargaan buat dia. Yang mengambil waktu dia selama hidupnya. Tatkala dicabut nyawanya, baru dia sadar, ya Allah selesai udah. Bahkan mau ngomong rumah itu wakaf umpamanya, mau sodakoh pun kadang-kala udah berat. Bahkan dia tidak mampu untuk mengatakan la ilaha illallah. Ahibati fillah, kadangkala dicabutnya nyawa itu mungkin nggak dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Sehingga kita melihat kok kayaknya matinya enak nih orang. Padahal ini orang zalim Ustaz. Ini orang na'udzubillah, jahat nih orang. Tapi matinya enak. Allah Azza wa Jal berfirman di surat Al-An'am ayat 93. Nah, silakan dibaca di surat Al-An'am ayat 93. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ. Yang artinya, siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah, atau yang berkata, telah diwahyukan kepadaku, padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya. Dan orang yang berkata,
aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah ngerinya sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang zalim berada dalam kesakitan sakratul maut. Sedangkan para malaikat memukul dengan tangan mereka sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan. Karena kamu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar. Dan karena kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Al-An'am 93. Barakallahu fikum. Ini gambaran tentang bagaimana orang kafir mati. Dipukulin dia. Dipukul dia itu supaya mengeluarkan nyawanya. Artinya nyawa orang kafir itu nggak mau keluar. Sehingga dia itu melekat dengan urat-urat di tubuhnya. Akhirnya dipaksa untuk keluar. Yang kata Nabi SAW, wa innal abdal kafir idza kana fi inqita'in min ad-dunya au wa idza kana rajul su', orang kafir atau orang jahat apabila dia sedang dalam perpisahan dengan dunia ini dan menuju ke akhirat. Karena kematian itu pintu gerbang menuju ke akhirat. Nazala ilaihi minas sama malaikatun sudul wujuh. Maka akan turun kepada dia dari langit malaikat-malaikat dengan wajah yang hitam. Ma'ahumul musuh. Bersama mereka ada kain yang kasar, jamaah. Mereka hitam dan membawa kain yang kasar. Fayajlisuna minhum maddal basar. Kemudian malaikat itu duduk darinya sejauh mata memandang. Dia nungguin nih orang dari arah jauh. Dilihatin nih orang. Kemudian thumma yaji'u malakul maut. Kemudian datanglah malaikat pencabut nyawa. Jadi ingat, malaikat pencabut nyawa ini ada malaikat-malaikat yang bertugas untuk mencabut nyawa. Dan ada malaikat pencabut nyawa. Nanti kalau yang tadi itu anak buahnya malaikat pencabut nyawa. Yang jumlahnya banyak. Kemudian datanglah malaikat pencabut nyawa. Hatta yajlisa inda ra'sih. Yang bertugas untuk mencabut nyawanya duduk di kepalanya. Jadi ruh itu dicabut dari arah kepala, dimulai dari kaki tentunya. Dari arah kepala, dimulai dari kakinya yang tercabut nyawanya terlebih dahulu. Fayaqulu ayyatuhan nafsul khabithah. Kemudian malaikat tersebut mengatakan, wahai jiwa yang buruk, ukhruji ila sakhatin minallah wa ghadab. Keluarlah engkau menuju ke murka Allah dan amarahnya. Qala fatufarraqu aw fatafarraqu fi jasadihi fayantazi'uha kama yuntaza'u safudu minas sufil mablul. Akhirnya nih orang ketika disuruh keluar, nyawanya disuruh keluar, karena dia disebutkan menuju kepada murka Allah dan kebenciannya, ruh itu menyebar ke seluruh raganya. Maka kemudian malaikat itu mencabutnya. Tanpa menunda-nunda. Mencabut ruh itu dengan keras bagaikan mencabut kawat bergerigi dari bulu domba yang basah. Kawat bergerigi dari bulu domba yang basah, jamaah. Kalau hewan itu hidup ditarik, jamaah, ikut itu yang namanya kulitnya atau dagingnya. Lalu setelah itu nih kita bicara perjalanan ruh kemudian. Nabi SAW menceritakan, فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ. Ketika malaikat pencabut nyawa sudah selesai mencabut nyawa orang ini, maka ruh itu entah seperti apa modelnya ruh itu, berada di tangan malaikat pencabut nyawa, tapi tidak dibiarkan dalam waktu yang lama oleh malaikat-malaikat yang sudah membawa kain kasar tadi. Lalu ditaruh di sana, dan ruh itu mengeluarkan aroma yang busuk seperti busuknya bangkai yang paling dahsyat.
Padahal keluarganya tidak mencium aroma apa-apa. Bahkan mereka mencium bau parfum, mungkin mereka memandikannya. Kemudian fayas'aduna biha, lalu dibawa, ruh ini dibawa ke langit. Tidaklah mereka melewatin sekelompok malaikat, melainkan mereka bertanya, ma hadzal ruhul khabith? Ruh apa ini yang busuk? Lalu dikatakan, itu ruhnya Fulan bin Fulan. Dengan nama yang paling buruk yang dia dinamakan di dunia. Tapi kalau orang beriman, Nabi SAW mengatakan, tuh malaikat sama. Malaikat itu turun dari langit, tapi wajah mereka cerah ya. Kemudian mereka membawa kafan dari kafan surga, parfum dari parfum surga. Kemudian mereka duduk sepanjang mata dia memandang. Lalu datang malaikat pencabut nyawa di kepalanya. Lalu dia mengatakan kepada orang yang harusnya mati ini, ayyatuhan nafsut tayyibah, wahai jiwa yang baik, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Keluarlah engkau menuju ampunan Allah dan keridhaannya. Maka akhirnya ruhnya itu keluar. Seperti keluarnya air dari moncong guci. Moncong ceret tuh, gimana tuh air kalau dituangkin? Seret. Begitu mudahnya. Tapi itu sakit. Sakit. Gimana dengan sakitnya orang kafir? Kalau Nabi SAW merasakan sakitnya dicabut nyawa, sakaratul maut. Kemudian oleh malaikat-malaikat yang sudah datang duluan itu, mereka menyambut ruh ini, dibungkus dengan kain kafan dari surga, diletakkan di parfum yang wangi, maka dia keluar menuju ke langit seperti sesuatu yang paling wangi yang ada di muka bumi ini. Tidaklah mereka melewati malaikat-malaikat Allah, melainkan mereka bertanya, ini ruhnya siapa kok wangi banget ini ruhnya? Maka dikatakan ini Fulan bin Fulan, dengan nama terindah yang dia dipanggil dengan nama tersebut atau dinamain dengan nama tersebut di dunia. Ahibati fillah, memang ada hadis yang menjelaskan tentang sakaratul maut yang diringankan. Untuk siapa? Untuk orang yang mati syahid. Yang kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Nasa'i dan Darimi, Asy-syahid la yajidu. Asy-syahid la yajidu alam al-qatl. Orang yang mati syahid itu tidak merasakan pedihnya dibunuh. Illa kama yajidu ahadukum alam al-qarsa. Kecuali seperti salah seorang di antara kalian yang merasakan pedihnya dicubit atau digigit semut ya. Sakit, tetap ada sakit. Jamaah rahimakumullah, setelah meninggal, pergi kemana ruh ini jamaah? Pergi kemana? Tadi dibawa ke langit. Kemudian nanti dibalikin ke dunia. Untuk ditanyain di kuburan. Yang kafir dan yang mukmin. Kemudian setelah itu, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Ar-Ruh, dia menjelaskan permasalahan yang ke-15. Ini kita bicara ruh jamaah. Allah mengatakan, Qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Katakan urusan ruh itu urusan Allah, urusan Rabbku. Dan kalian tidaklah dikasih ilmu kecuali sedikit. Semua ilmu kalian itu sedikit, apalagi yang berkaitan dengan ilmu ruh. Beliau mengatakan, adapun masalah yang ke-15 yaitu aina mustaqarrul arwah, di mana posisi ruh di antara kematian dan kiamat. Di mana sih mereka? Kalau kiamat kan nanti memang ditiupkan ruh itu, sangkakala ditiupkan sehingga ruh-ruh itu akan masuk ke dalam jasad. Terus sekarang di mana? Hal hiya fis sama am fil ard? Apakah arwah-arwah itu ada di langit atau ada di bumi? Hal hiya fil jannah wan nar am la? Apakah sebagian arwah itu ada yang di surga, sebagian ada di neraka? Wa hal tuda'u fi ajsadin ghairi ajsadiha allati kanat fiha? Apakah ruh itu kemudian masuk ke jasad-jasad yang bukan jasad dia sebelumnya? Fatatana'am wa tu'adzab fiha am takunu mujarradah.
sehingga dia merasakan nikmat dengan jasad yang berbeda, atau merasakan azab di dalam tubuh yang berbeda, atau dia terpisahkan, dia menyendiri, ruh itu ya udah nggak bergabung dengan jasad. Maka beliau mengatakan masalah ini adalah masalah yang besar, yang banyak orang membicarakan tentang ruh ini, berselisih pendapat di dalamnya, padahal kalau berkaitan dengan hal yang gaib, kita tidak akan tahu melainkan dari berita dan informasi yang Allah sampaikan dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jelaskan. Maka terjadi perselisihan. Kemana berangkatnya ruh setelah kematian, jemaah? Ada yang berpendapat ada di sisi Allah SWT. Ruh orang-orang beriman itu ada di sisi Allah, baik mereka yang mati syahid atau mereka tidak mati syahid. Selama dia tidak memiliki tanggungan yang menghalangi dia masuk surga. Selama dia tidak memiliki tanggungan. Nggak punya utang, nggak punya dosa-dosa besar yang diancam sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah juga tidak memaafkan mereka. Kalau yang dimaafkan sama Allah selesai, dia akan bersama Allah Subhanahu di sisi Allah, ya, di surga sana. Ini pendapat Abu Hurairah, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum. Ada satu kelompok yang mengatakan arwah-arwah itu, arwah orang beriman ini berada di teras surga, di dekat pintu surga. Mereka merasakan aroma surga yang indah. Mereka merasakan bau yang enak. Dapat dinginnya, dapat rizkinya, tapi mereka nggak masuk surga. Mereka berada di pintu surga. Pendapat yang ketiga mengatakan al-arwah ala afniyati quburiha. Ruh itu akan berada di teras kuburannya. Ini di alam barzah, ingat. Kalau kita buka kuburannya, mana nggak ada terasnya, Ustaz? Iya, ini alamnya alam barzah. Sebagaimana tadi kita nggak tahu tentang ruh ini, tahu-tahu dia pergi. Ilmu tentang ruh ini tentunya berdasarkan dari Allah dan Rasul SAW. Ada pendapat waqala Malik, dan Imam Malik mengatakan balagani anna ruh mursalah tadhhab haitsu syaa. Aku mendapat informasi bahwa ruh itu dibebaskan. Dia itu pergi dan datang semau dia. Tapi tentunya bukan di alam dunia. Nggak ada ruh itu kemudian godain kita, ya. Seperti yang ada cerita-cerita ruh gentayangan, ada lagi permainan yang yai langkung, ya. Kadangkala ada si manis jembatan Ancol umpamanya. Ada pandangan-pandangan seperti itu. Nggak ada. Ruh itu nggak balik lagi ke dunia, kemudian dia bisa godain orang, nggak ada. Tapi yang jelas dia pergi kemana? Di alam barzakh, ya. Ini pendapat, ya. Dan ini yang diriwayatkan dari beberapa jamaah dari sahabat dan tabi'in. Arwah orang beriman itu ada di Jabiyah. Arwah orang-orang kafir itu ada di Barhut, sumur di Hadramut. Ini pendapat Ka'ab rahimahullah mengatakan arwahul mu'minin fi'liyin fis sama'is sabi'ah. Ruh orang-orang beriman itu ada di tempat yang tinggi di langit ketujuh. Wa arwahul kuffar, adapun ruh orang-orang kafir itu fi sijin, berada di Sijin. Di mana lokasi Sijin ini, penjara ini? Fil ardi sabi'ah, tahta khaddi iblis, berada di bumi ketujuh, lapisan bumi ketujuh yang panas, ya, subhanallah. Berada di pipinya iblis di sana, atau di tempatnya iblis di sana. Ada yang berpendapat arwah orang-orang beriman itu di kanannya Nabi Adam alaihissalam, dan arwah orang-orang kafir ada di kiri Nabi Adam alaihissalam, dan kita tahu Nabi Adam ada di langit sana. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskannya. Kalau melihat penjelasan para ulama tentang di mana ruh itu setelah kematian, kadangkala ada orang di rumah kok merasakan kayaknya bapak datang gitu. Kok ada yang lewat kayak. Subhanallah. Iya. Kalau melihat pendapat-pendapat yang baru saja disebutkan, sebenarnya ruh yang berada di alam barzakh itu pun kondisinya bertingkat-tingkat.
tempat mereka juga berbeda-beda. Kondisi mereka juga nggak sama satu sama lainnya. Kalau di dunia kita melihat ya, banyaknya keragaman manusia. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang rumahnya ada kolam renangnya. Ada rumahnya yang pakai AC. Ada orang yang nggak punya rumah. Ada yang rumahnya ngontrak. Ada yang rumahnya bocor. Dalam kehidupan dunia, orang tuh bertingkat-tingkat. Dalam kehidupan di alam barzakh pun, mereka lebih bertingkat-tingkat. Tapi perbedaannya apa? Ketika di dunia, mereka tergantung rezeki yang Allah berikan. Tergantung rezeki yang Allah berikan. Yang kaya Allah kasih rezeki lebih, yang miskin Allah kasih rezeki dikit. Bukan karena amalan. Padahal kita lihat yang miskin ini lebih taat sama Allah daripada itu yang kaya. Duitnya juga buat maksiat. Jadi di dunia pembagiannya itu, tingkat-tingkat itu, bukan karena kejujuran, bukan karena amal soleh, bukan karena kegigihan kerja dia, bukan karena keringat dia, enggak. Tapi karena rezeki yang Allah berikan sebagai ujian. Tapi nanti di alam barzakh itu, perbedaan tingkatan itu sesuai dengan amalan. Yang pertama, kalau bicara ruhnya para nabi. Di mana ruhnya para nabi? Maka tentunya berada di tempat yang paling tinggi, yang paling mulia. Fir rafiqil a'la. Di langit sana. Berkumpul sama malaikat-malaikat Allah. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha mendengar ucapan Nabi alaihi salatu wasallam ketika hendak dicabut nyawanya, beliau mengatakan fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la. Tempat sana bersama kawan-kawan yang ada di tempat yang tinggi sana. Dan di sana pun posisi mereka berbeda-beda. Nabi Ibrahim berada di langit keberapa, Nabi Musa berada di langit keberapa, Nabi Isa di langit keberapa, Nabi Adam di langit keberapa. Jadi mereka pun berbeda-beda. Di tempat yang tinggi pun mereka berbeda-beda. Jadi Nabi ingin bergabung dengan mereka yang berada di atas sana. Maka beliau mengatakan fir rafiqil a'la. Jadi tidak ada keraguan tentang ruhnya para nabi di mana. Mereka ada di tempat sana. Adapun yang kedua, ruhnya orang yang mati syahid. Orang ini mati terbunuh di medan perang. Di mana dia? Jadi kalau bicara mati syahid ini kan memang ada orang yang sakit perut dapat pahala orang mati syahid. Tapi dia bukan mati syahid sebenarnya. Artinya bukan mati di medan perang. Namun dia mendapatkan balasan. Mendapatkan bagian dari pahala orang yang mati syahid. Beliau mengatakan tentang ruhnya orang-orang yang mati syahid nih. Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 169. Mungkin bisa dibuka. Surah Ali Imran ayat 169. Nah, surat Ali Imran ayat 169. Nah, tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup seraya mendapat rizki di sisi Tuhan mereka. Ali Imran 169. Barakallahu fikum. Nih, Allah jelaskan mereka nggak mati. Artinya jasad mereka mati, tapi ruh mereka tetap mendapatkan kenikmatan dari Allah SWT. Mereka hidup. Masruq, seorang tabi'in, pernah bertanya kepada sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud tentang ayat yang baru saja dibacakan. Ayat di surah Ali Imran ayat 169. Apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu? Inna qad sa'alna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalika. Kita sudah pernah menanyakan tentang ayat ini kepada Rasulullah SAW. Kok bisa mereka hidupnya itu gimana? Faqala. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan arwahuhum
fi ajwafi tairin khudrin. Arwah-arwah orang-orang yang mati di medan perang itu akan berada di rongga-rongga burung yang berwarna hijau. Di surga tentunya. Laha qanadil mu'allaqatun bil arsh. Dia itu punya tempat-tempat yang bergantungan di arsy Allah. Tempat untuk singgahnya. Ruh itu. Seperti qindil itu lampu yang bergantung. Tasrahu minal jannah haitsu sya'at. Dia pergi semau mereka di surga. Thumma ta'wi ila tilkal qanadil. Kemudian dia istirahatnya di gantungan-gantungan yang dibawa arsy itu. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Apa kata Al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan hadis ini? Wa fihi, dan dalam hadis ini ada dalil yang menjelaskan bahwa ruh itu nggak fana. Bukan hilang tahu-tahu enggak. Fayuna'amul muhsin, yang berbuat baik akan mendapatkan kenikmatan. Wa yu'adzabul musi, yang berbuat jahat akan mendapatkan azab, ruhnya. Wa qad jaa'a bihil Qur'an wal athar, dan telah disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, dalam athar-athar, wa huwa madhabu ahli sunnah, dan itu adalah madhab ahlus sunnah wal jamaah. Ahibati fillah, Ja'far nih yang mati syahid, sepupu Nabi SAW. Nabi mengatakan SAW, Ra'aitu Ja'far bin Abi Talib. Aku melihat Ja'far bin Abi Talib. Nabi masih di dunia nih. Nabi udah melihat Ja'far bin Abi Talib. Malakan yatiru fil jannah ma'al malaika bijanahin. Dia seakan-akan jadi malaikat yang memiliki dua sayap, yang dia terbang dengan kedua sayap itu di surga bersama malaikat. Subhanallah. Ini cerita lagi ada Harithah, salah satu sahabat Nabi, ketika meninggal dunia pada hari Badar, ibunya itu datang. Harithah ini kalau nggak salah meninggal dunia karena panah nyasar kepada dia. Perang belum dimulai, dia udah mati. Udah kena pasarnya. Kena panah yang nyasar. Ibunya tanya, ngomong sama Nabi SAW. Faqad arafta ya Rasulullah, qad arafta manzilata Harithah minni. Wahai Rasulullah, engkau telah tahu kedudukan Harithah di hatiku. Fa iyakun fil jannah sabartu wahtasabtu. Kalau dia di surga, aku akan sabar. Dan aku akan berharap pahala sama Allah Azza wa Jalla. Kalau dia di surga. Wa in takunil ukhra tara ma'asa. Tapi kalau ternyata dia nggak di surga, maka engkau akan melihat apa yang aku akan perbuat. Dulu tuh di awal-awal Islam masih diperbolehkan meratapi orang yang mati. Kemudian dilarang. Ibunya mengancam itu. Qalat wayhak. Engkau apa nggak tahu katanya? Jannatun wahidahiyah. Apakah engkau pikir surga itu cuma satu? Innaha jinanun katsira. Ada banyak surga itu. Wa innahu fi jannatil firdaus. Anakmu itu sekarang berada di surga firdaus. Allah jamaah, gimana bahagianya ibu ya. Ibu tuh kalau dikasih tahu anaknya juara satu, anaknya diterima kerja, anaknya jadi ini, jadi itu. Nih bagaimana ibunya Harithah mendapatkan informasi langsung dari pembawa wahyu bahwa putranya berada di surga yang paling tinggi. Maka jangan dikira mereka itu mati. Mereka mendapatkan nikmat dari Allah SWT. Baik, yang ketiga, arwahnya orang-orang soleh yang beriman. Tadi kan yang mati syahid, ada nas khusus menjelaskan mereka. Ternyata orang-orang mukmin ini, yang soleh ini, dia akan menjadi burung-burung di surga. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Malik, Nabi mengatakan, Innama nasamatul mu'min ta'irun ya'luqu fi syajaril jannah hatta yab'athahu Allah ila jasadihi yawma yab'athuhu. Sesungguhnya jiwa seorang mukmin itu akan menjadi burung yang bergantung di pohon-pohon surga. Ini berbeda dengan orang yang mati syahid. Nabi menjelaskan, dia berada
di burung-burung yang hijau. Dan mereka akan tempatnya itu bukan pohon-pohon surga aja, tapi ada gantungan-gantungan yang di bawah arsy Allah. Kalau orang mukmin yang soleh, dia akan berada di burung-burung di surga itu, hatta yab'atsahu Allah ila jasadihi yauma yab'atsuhu, sampai dia nanti dibangkitkan pada hari kiamat. Ketika ditiupkannya sangkakala, ruh itu akan kembali ke jasadnya masing-masing. Ahibati fillah, para ulama menjelaskan hadis-hadis Nabi SAW itu ada yang menjelaskan tentang berkumpulnya ruh dengan tubuh di dalam kubur, di alam barzah. Ada hadis-hadis yang menjelaskan bahwasanya ruh itu balik ke tubuhnya, baik mendapatkan nikmat atau mendapatkan azab. Tapi ada hadis-hadis lain yang menjelaskan bahwasanya ruh itu sendiri berada di tempat seperti tadi di surga Allah Azza wa Jal, bagaimana ruhnya Nabi Muhammad SAW atau arwahnya para nabi yang dijumpai Rasulullah SAW, mereka diwujudkan dalam wujud mereka tapi berada di tempat sana. Jasadnya ada di bumi. Kemudian kalau kita melihat itu, semua hadis itu hak benar. Jadi kita mengimaninya. Jadi kapan ruh itu ada yang berkumpul dengan jasadnya, ruh itu yang berpisah dengan jasadnya, dia akan berada di surga Allah Azza wa Jal. Jadi seperti itu kita mengimaninya. Yang keempat, arwah ini sebenarnya jamak dari kata ruh. Bahasa Arab itu ruh itu satu, kalau arwah itu banyak. Kalau dua itu ruhani, kalau kita dengar rohani, ruhun, ruhani, arwah. Satu ruh, dua ruh, arwah itu ruh yang banyak. Arwahnya orang-orang yang melakukan kemaksiatan, mereka berada dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Di alam barzakh sana. Berada di tempat yang paling rendah, disiksa di sana. Bagaimana cerita Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau Isra Mi'raj, beliau melihat tuh ada orang-orang yang kepalanya dikepruk itu dipukul pakai ama palu ya sampai hancur ya. Ada orang laki-laki perempuan yang telanjang ya, mereka berada di tungku atau di panci yang bawahnya itu besar, atasnya itu kecil, dibakar di bawahnya. Ada yang berada di sungai dari darah. Ada banyak azab yang diberikan kepada mereka. Bagaimana Nabi SAW ketika lewat kuburan ya, beliau mengatakan ini orang sedang disiksa di sana. Maka ini menjadi tempat arwah atau ruh-ruh yang melakukan kemaksiatan sesuai dengan kemaksiatan yang mereka lakukan. Kemudian Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan nih, ada kondisi orang yang tertahan di pintu surga. Ruhnya itu tertahan. Tadi kan ada ruh orang yang beriman kan? Masuk ke surga. Menjadi burung-burung yang berterbangan di surga. Berada di pohon-pohon surga. Tapi ada orang yang tertahan di pintu surga. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, di mana Nabi SAW selesai beliau mensolatin jenazah, beliau bertanya, "Ahahuna min ali fulan ahad?" Apakah ada di sini dari keluarganya fulan? Ada enggak? Orang-orang pada diam. Nabi bertanya yang kedua, ada enggak dari keluarganya fulan? Sampai yang ketiga. Setelah yang ketiga itu, ada orang yang mengatakan, huwada, ini ada dari keluarganya fulan. Orang ini berdiri sambil dia menarik sarungnya ya, dari ujung orang-orang. Faqala lahu Nabi SAW. Nabi lalu bertanya kepada dia, ma mana'aka, apa yang membuatmu ketika aku panggil pertama dan kedua itu, engkau kok nggak jawab? Aku tidak memanggilmu, melainkan untuk kebaikan.
ada kebaikan tentang fulan. Ada satu orang dari keluarganya dia, ma'surun bidainihi anil jannah. Ma'surun bidainihi anil jannah. Dia itu tertahan gara-gara hutangnya dari masuk surga. Fa in syi'tum fafduh wa in syi'tum fa aslimuhu ila adzabillah azza wa jalla. Kalau kalian mau, ya udah bayarin kalian. Supaya dia bisa masuk surga. Kalau enggak, ya biar dia diazab nantinya. Gara-gara tanggungan dia. Di riwayat lain disebutkan, ra'aitu sahibakum mahbusan ala babil jannah. Aku melihat tuh saudara kalian, kawan kalian tuh tertahan di pintu surga. Jadi orang yang mati syahid, kita tahu keutamaan orang yang mati syahid ya. Dengan awal tetesan darah dia itu dia diampuni dosa-dosanya. Dia langsung dimasukkan ke surga. Tapi kalau dia punya utang, tertahan dia di pintu surga. Ruhnya itu nggak bisa masuk. Untuk mendapatkan nikmat yang sudah Allah sediakan. Maka jangan meremehkan hutang. Kemudian, ya, di sini yang keenam, ada yang tempatnya itu di pintu surga. Ibnu Qayyim mengatakan, wa minhum man yakunu maqarrahu babul jannah, ada yang tempatnya di pintu surga, sebagaimana sabda Nabi SAW atau hadis Ibnu Abbas yang mengatakan asyuhada ala bariqi nahrin bi babil jannah fi qubbatin khadra yakhruju rizquhum minal jannah bukratan wa ashiya. Jadi orang-orang yang mati syahid ini, riwayat lain mengatakan mereka berada di dekat sungai yang ada di pintu surga, di kubah yang warnanya hijau. Rizki mereka datang kepada mereka siang dan petang, pagi dan petang datang kepada mereka. Tapi ini kemudian ada pun orang-orang kafir, ya kita sudah dengar tadi bagaimana ruh itu dikembalikan ke bumi di tempat yang terendah, kemudian mereka merasakan azab di sana. Bagaimana dengan bayi-bayi? Kalau bayinya orang muslim, insya Allah ikut orang-orang Islam. Adapun bayinya orang-orang kafir, ya ada perbedaan pendapat, tapi yang rajih mereka berada di surga Allah SWT. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu jemaah mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Intinya dalam masalah-masalah yang gaib, yang kita nggak punya ilmunya. Mungkin kedokteran bisa meneliti tentang ruh ya, tentang macam-macam dia berangkat kemana. Ketika orang itu mati, mungkin dikurung ya, ditaruh tempat yang kedap suara atau kedap apapun supaya ruhnya itu nggak keluar, dia pergi. Dan setelah itu dia akan kembalikan ke jasadnya, baik itu di kuburnya, dia akan ditanyai, nanti dia akan berpisah lagi setelah itu, yang mendapatkan nikmat dari Allah SWT, dan kemudian masuk surga menjadi burung-burung yang berterbangan, pergi kemana saja dia suka, sesuai dengan hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, tafadhal dong. Barakallahu fiik, jazakallahu khair Ustaz Syafiq atas penjelasannya. Jadi mengenai sakaratul maut dan kemana ruh pergi setelah kematian ya. Tadi Ustaz menjelaskan ada beberapa tempat yang sudah Nabi jelaskan. Baik, Ustaz, ini ada pertanyaan dari dokter. Nah, jadi berapa lama proses sakaratul maut? Kemudian yang kedua, kita sering lihat ada orang yang meninggal saat posisi sedang sujud dalam sholat, Ustaz. Nah, itu ada penjelasannya mungkin dari Ustaz. Nah, itu pertanyaannya, Ustaz. Barakallahu fikum. Iya jemaah. Ini pertanyaan yang menarik sekali. Kalau bicara berapa lama proses sakaratul maut ya. Sepertinya proses itu sesuai dengan amal perbuatan orang tersebut. Ada yang cukup lama, ada yang sebentar. Tadi dikatakan bagaimana proses dicabut nyawanya orang kafir ya. Ketika ruhnya itu pada berlari ke raga, ke urat-urat di tubuhnya.
sehingga dia akan lebih lama merasakan sakit ya. Ada orang yang lebih cepat matinya, orang yang mati syahid pun bagaimana Allah memudahkan kematian buat dia, proses kematian atau keluarnya ruh. Jadi intinya sesuai dengan amalan. Ahibati fillah, bisa jadi ada orang yang beriman yang cukup lama dicabut nyawanya. Dia merasakan sakit. Untuk apa? Untuk menghapuskan dosa-dosanya. Untuk menempatkan dia di tempat yang tinggi di surga Allah SWT. Jadi kadang-kala kita ngelihat nih orang kok susah banget matinya ya. Kita kan sudah suudzon kadang-kala, oh mungkin ini, itu, macam-macam. Bisa jadi itu sebagai penghapus dosa dia. Kalau itu orang soleh, bisa jadi untuk menyempurnakan pahala dan derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Makanya kadang-kala kita melihat orang kafir matinya kok kayaknya mudah dipandang oleh orang. Ya Allah ingin menyempurnakan azab buat dia nanti di hari akhir. Atau di kehidupan setelah kematian ini. Adapun kalau bicara ada orang yang mati dalam kondisi sujud ya. Ada dalam kondisi pakai ihram, ada kondisi sedang berceramah. Yang pertama itu yang disebut dengan husnul khatimah, penutup yang baik. Penutup yang baik. Karena yang menjadi standar atau ukuran orang itu baik atau tidak adalah penutupnya. Al-a'mal bil khawatim. Amalan itu sesuai dengan penutupnya. Kita nih yang sekarang dalam kondisi ngaji. Kita dalam kondisi belajar. Masya Allah. Ini kondisi yang sangat ideal untuk mati sebenarnya. Kita kalau bicara kita mati dalam kondisi sholat. Sedang dengerin kajian ya. Sedang berzikir. Tapi kan nggak tahu apakah kita akan mati dalam kondisi seperti ini. Sehingga orang-orang yang mati dalam kondisi sujud ya. Ya kita berhusnudzon. Semoga itu menjadi husnul khotimah. Merasakan tidak dia sakaratul maut? Tetap dia merasakan. Gak mungkin tidak merasakan. Karena nyawa dicabut itu sakit. Rasul SAW mengatakan, Inna lil mauti la sakarat. Orang yang mati jantung ya. Kadangkala kita ngelihat pemain bola. Atau orang sedang berjoget. Kita sekarang bisa ngelihat ada video orang lagi joget. Mati tahu-tahu. Kok seakan enak matinya gitu kan. Ada sesuatu yang dirasakan sama dia yang orang tidak merasakannya. Oleh karena itu ucapan Syaddad ibn Aus. Kalau dikasih tahu orang itu tentang sakitnya, ditampakkan tentang sakitnya, orang nggak akan bisa tidur. Nggak akan bisa menjalani kehidupan ini. Allah menyembunyikan itu karena kehidupan ini harus berlanjut jamaah. Hada wallahu a'lam bishawab, dan kita berdoa semoga Allah memberikan husnul khatimah kepada kita. Allahumma amin. Amin Allah. Nah, Ustaz, ini ada pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kasusnya ada bayi meninggal di dalam perut saat kehamilan, Ustaz. Tadi kan Ustaz sudah jelaskan ya, kalau bayi dari kaum muslimin akan gabung ke orang-orang muslim juga. Beliau menanyakan apakah benar mereka akan menyambut ayah ibunya, dan apa yang harus dijalankan ayah ibunya supaya ruh-ruh anak ini menyambut kedatangan kedua orang tuanya. Demikian Ustaz. Masya Allah. Nah, barakallahu fikum ya. Ada banyak hal yang mungkin kita tidak inginkan, tapi itu terjadi. Seorang mukmin ketika ditinggal mati anaknya, atau jabang bayi yang masih di perut ibunya, apabila bayi tersebut telah berumur 120 hari, telah ditiupkan ruh kepadanya, maka bayi itu akan memberikan syafaat kepada orang tuanya. Nah, tapi bagaimana caranya? Itu kan pertanyaannya. Bagaimana supaya bayi itu bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya? Yang pertama, orang tuanya bersabar. Menerima kondisi tersebut. Bagaimana orang yang bersabar? Allah udah sebutin di Al-Quran Al-Karim. Orang-orang yang sabar adalah orang yang mengatakan Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah. Bukan hanya ucapan dengan lisan. Tapi ucapan ini berasal dari hati yang paling dalam ketika dia mengatakan Inna lillah.
Sesungguhnya kami milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kepadanya kita akan kembali. Nih, ini tanda sabar. Ketika dia mengatakan sabar atau menunjukkan kesabaran dia, menerima apa yang telah terjadi, maka baru anak ini akan bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Kemudian yang lainnya yang perlu dilakukan adalah aqiqah. Aqiqah ini sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, kullu mauludin marhunun bi aqiqatihi. Semua yang dilahirkan itu tergadaikan sama aqiqahnya. Sampai dipotong tuh kambing tuh aqiqahnya. Maka hendaklah orang tua itu berusaha untuk mengaqiqahi anaknya. Dia kasih nama buat anaknya. Ingat, ketika dia sudah ada ruh, dikasih nama. Karena dia akan punya nama nantinya. Di situ anak-anak itu nanti akan memegang orang tuanya. Agang pegangan bajunya orang tuanya. Ada yang sampai dalam hadis diriwayatkan dia menunggu di pintu surga, disuruh masuk ke surga, dia enggak. Dia mengatakan hatta ya'tiya abauna, sampai orang tua kami datang baru kami akan masuk surga. Catatannya sabar, aqiqah sebagai penyempurna. Kemudian ada satu amalan lagi yang akan menambah derajat orang tua itu, yaitu bersyukur, memuji Allah SWT. Kok bisa Ustaz dapat musibah bersyukur? Nah, ketika dia tahu dengan hakikat kehidupan dunia ini, gimana dia nggak akan bersyukur? Ya Allah, anakku pergi dulu meninggalkan dunia ini dan semoga dia menunggu aku di surga Allah SWT. Gimana orang tuh nggak akan bersyukur, jamaah? Dalam sebuah hadis Rasul SAW menjelaskan, apabila Allah mencabut nyawa anak hambanya, cabut tuh anaknya orang, nyawanya dicabut, lalu Allah bertanya kepada malaikat-malaikat pencabut nyawa, qabattum walada abdi, kalian mencabut nyawa anak hambaku? Naam ya Allah. Qabattum thamrata fuadi, yang kalian cabut itu nyawa buah hatinya. Kata malaikat, naam ya Allah. Iya. Madza qala abdi? Lalu apa yang dikatakan oleh hambaku? Dia ngomong apa ketika kalian cabut nyawanya? Ingat, yang dikatakan sabar itu pada awal musibah terjadi, pada awal benturan, lalu dia bisa mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu yang disebut sabar. Tapi kalau setelah 2-3 hari baru mengatakan itu karena dihibur sama orang-orang, nggak masuk. Kalaupun masuk, ya wallahu a'lam, tentunya sesuai dengan kadar amalannya. Tapi ini orang ketika benturan pertama, awal dengar anaknya mati, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah bertanya, madza qala abdi? Ketika kalian cabut nyawanya, hambaku tuh ngomong apa? Kata malaikat, hamidaka wastarja. Dia memujimu ya Allah. Dan dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggak semua orang bisa kayak gitu, jemaah. Apa kata Allah? Allah mengatakan kepada malaikat-malaikatnya, ubnu li abdi baitan fil jannah, bangunkan buat hambaku rumah di surga. Bangunkan buat dia rumah di surga. Rumahnya udah disiapin. Terus wasammuhu baital hamdi, kasih nama rumahnya itu rumah pujian. Karena dia mampu memuji Allah dalam kondisi orang-orang kadangkala teriak-teriak menolak takdir Allah SWT. Maka itu yang harus dilakukan oleh orang tuanya. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik Ustaz, berikutnya ini ada pertanyaan dari Dr. Irwan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beliau menanyakan bagaimana pendapat Ustaz tentang orang yang katanya punya indera keenam bisa berkomunikasi dengan arwah. Dan ini diliput oleh TV, kemudian banyak orang melihat aksinya. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fikum. Ya jemaah, kalau bicara komunikasi sama arwah ini, mungkin di Indonesia sudah ada yang namanya jailangkung. Ya, udah nggak perlu orang indera keenam. Antum mau berkomunikasi sama jin. Kita tahu yang diajak komunikasi itu bukan ruh orang-orang yang sudah mati. Bukan. Mereka itu udah ditangkap sama malaikat.
ditaruh di kafan sana. Tinggal dua tempat mereka. Imam mereka diadab, imam mereka mendapatkan nikmat. Nggak bisa jalan-jalan ya, ngopi ke tempatnya fulan gitu. Anak kok kangen sama kopi di tempat itu, ruhnya berangkat ke sana. Nggak ada. Maka kalau dikatakan ada orang yang punya indera keenam, dia itu sedang melihat jin. Jin itu menampakkan dirinya kepada dia. Jin ini pembohong. Allah cerita tentang bagaimana jin di surat jin tersebut ya. Maka dia mengaku, kamu dari mana? Oh, saya jin dari Amerika. Tahu dari mana? Oh, saya ini ruhnya fulan, ruhnya fulan. Itu adalah jin. Jadi manusia ini memang punya keinginan. Dia itu kepo dengan barang-barang yang gaib, hal-hal yang gaib. Dia kepingin tahu. Penasaran. Sehingga adanya seperti ini membuat mereka seakan-akan tahu dengan alam yang gaib. Yang jelas, secara umum, jin itu nggak bisa dilihat. Kecuali tatkala dia menampakkan dirinya kepada manusia. Karena Allah mengatakan, فَإِنَّهُ يَرَاكُمْ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُ. Sesungguhnya jin itu bisa melihat kalian dari sisi kalian nggak bisa melihat mereka. Itu hukum asalnya. Tapi ternyata jin bisa menampakkan dirinya kepada kita. Bisa dalam wujud ular, wujud ini, wujud itu adalah jin. Jadi kalau bicara apakah yang dia ajak ngomong adalah arwah-arwah, nggak ada. Cuma memang jin ini kan bagaimana menggodain manusia supaya mereka menyembah jin. Makanya ketika malaikat-malaikat ditanya, mereka dulu nyembah kalian. Kata malaikat, bal kanu ya'budunal jin. Enggak. Yang mereka sembah itu jin pada waktu itu, bukan malaikat. Jin yang mereka sembah. Jadi ada beberapa sekte atau agama yang menyembah arwah-arwah leluhurnya ya, yang arwahnya datang atau gimana, itu jin jamaah. Kalau bicara ruh itu mungkin bisa berjumpa sama ruh kita dalam mimpi. Ya. Bukan dalam alam nyata. Sama alamnya ruh. Kita ketika tidur ruh kita kemana? Kita berada di alam ruh sana sehingga bisa berjumpa di sana, bermimpi. Nabi SAW menjelaskan, man ra'ani faqat ra'ani. Barang siapa yang bermimpi melihatku dalam tidurnya, yang dia lihat adalah aku. Di alam ruh sana. Kenapa? Fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Syaitan tuh nggak bisa menyerupai Nabi Muhammad SAW. Tapi syaitan bisa menyerupai bapakku, nenek kita, guru kita, bisa menyerupai. Di dalam mimpi tuh datang. Seakan-akan dia guru kita padahal jin. Tapi kalau dilihat Nabi SAW, maka yang dia lihat adalah Nabi. Ingat, ini di alam ruh. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik Ustadz, ini pertanyaan berikutnya kayaknya dari langganan yang ikut kajian kita nih, dari fisioterapi RCM. Nah. Barakallahu fikum Ustadz. Semoga Allah melimpahkan berkah untuk Ustadz serta teman-teman panitia. Izin bertanya. Ini pertanyaannya borongan 6 nih Ustadz. Kita pilih aja 2 Ustadz ya. Siap. Yang pertama, bagaimana caranya atau amalan untuk mendapatkan sakaratul maut yang ringan Ustadz dan meninggal husnul khotimah. Ini mungkin pesan inti kajian kita hari ini ya. Nah. Lalu yang kedua, ini saya pilih 2. Apakah orang tua yang sudah meninggal, lalu anaknya ini berbuat salah di dunia, ini berdampak pada orang tuanya di alam kubur? Nah, barakallahu fikum. 2 pertanyaan Ustaz. Siap. Ya jamaah, kalau bicara bagaimana supaya diringankan kita tatkala sakaratul maut, maka cara yang pertama adalah berdoa. Memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diringankan ketika kita sakaratul maut. Dengan memperbanyak amal soleh. Karena kan kalau urusan mati sudah tergantung amalnya. Tergantung amalnya. Kalau bicara rezeki, tadi kita bicarakan bukan tergantung amalnya. Karena ada orang soleh, tapi rezekinya sedikit. Ada orang taat, sholat tahajud, tapi ya jabatannya nggak naik-naik. Ada orang puasa Senin Kemis di PHK. Fulan yang nggak pernah puasa, yang nggak pernah sholat, malah naik jabatannya. Jadi kalau urusan dunia itu, urusan ujian dari Allah SWT. Tapi nanti ketika mati itu tergantung amalnya.
Maka agar kita bisa husnul khatimah, agar kita dimudahkan ketika meninggal dunia, yang pertama berdoa dan memperbanyak amal soleh. Orang yang insya Allah ya, orang yang biasa sholat, insya Allah dia mati dalam kondisi sholat. Harapannya orang yang biasa berzikir, insya Allah mati dalam kondisi berzikir ya. Tapi orang yang biasa melakukan kemaksiatan, matinya di tempat kemaksiatan dia. Na'udzubillah min dzalik. Dan ingat, kematian itu datang tanpa diundang. Jangan berpikir antum, yo anak kayaknya masih muda, masih lama nih. Nggak ada. Banyak anak-anak muda sekarang mati jamaah. Kemarin ada berita tuh anak-anak muda yang suka naik gunung, yang matinya di gunung sana. Ada yang di Bondoso ya, mereka yang mendaki gunung akhirnya mati di sana. Ya doa kita semoga dia mati dalam kondisi mengingat Allah SWT, membaca la ilaha illallah. Dan kita tahu man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya dalam kehidupan ini adalah la ilaha illallah, dia masuk surga. Maka perbanyak engkau bertahlil, memuji Allah Subhanahu wa taala ya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu pertanyaan yang pertama. Adapun pertanyaan yang kedua, apakah orang tua itu akan mendapatkan dosa dari kesalahan yang dilakukan oleh anaknya? Bapaknya udah mati, ibunya udah mati nih. Ternyata anaknya ini melakukan kesalahan terus. Apakah bapaknya akan dapat dosa anaknya itu? Kita tahu bahwasanya orang itu akan mendapatkan hasil kerja dia. Akan mendapatkan hasil kerjanya. Itu anak hasil kerja dia. Apakah orang tua ini memang ngajarin anaknya tidak benar? Karena sebagaimana ada pahala jariah, ternyata ada dosa jariah. Rasul SAW mengatakan, man sanna sunnatan sayyi'ah falahu wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi ghaira annahum la yanqusu min auzarihim syai'an ila yaumil qiyamah. Atau kama qala Rasul SAW. Barang siapa yang memberikan contoh yang buruk, maka dia akan dapat dosanya dan dosa orang yang mencontohnya. Oh iya, dapat dosanya dan dapat dosa orang yang mencontohnya sampai hari kiamat, tanpa mengurangi dosa orang yang berbuat. Jadi umpamanya ada orang ngajarin anaknya nipu atau mencuri atau apalah dosa-dosa yang diajarkan sama anaknya. Dia diajarkan sama anaknya, kemudian anaknya melakukan perbuatan dosa itu, maka sang bapak akan dapat terus dosa tersebut sampai hari kiamat. Nanti anaknya ngajarin ini, oh dapat lagi tuh, nyambung tuh ke bapaknya. Bukan hanya dosa anaknya. Ini kalau bicara hasil kerja. Jadi yang engkau akan dapatkan adalah hasil kerjamu. Taib, amanah. Engkau melaksanakan nggak amanah yang diberikan? Kalau bicara orang tua wajib ngajarin anaknya sholat. Wajib ngajarin anaknya sholat. Engkau ajarin nggak? Kalau ternyata enggak. Bahkan orang tuanya nggak sholat. Anaknya nggak diajarin sholat. Ini anak nyontoh bapaknya nggak sholat, maka engkau akan mendapatkan dosa tersebut nantinya. Na'udzubillah min dzalik ya. Semoga kita bisa memahami kewajiban-kewajiban kita, dan kita berdoa buat anak-anak kita, semoga mereka jadi anak-anak yang soleh, yang berbakti sama orang tuanya, dan kita bisa masuk surga bareng bersama mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Masih bisa ya Ustaz ya? Siap, masih ada 5 menit lagi dok. Nah Ustaz, ini pertanyaan dari rekan kita nih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Bone Join Kencana nih Ustaz. Tim tulang dan sendi nih, RSCM Kencana. Masya Allah. Kami sering bertemu yang sedang mengalami sakaratul maut, dan dari keluarganya saat ditaklilkan dengan menyebut ya Allah, ya Allah, ya Allah 3 kali. Katanya biar memudahkan yang sakaratul maut. Itu bagaimana Ustaz? Setahu kami itu tidak benar, harusnya mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ada jawaban Ustaz. ya barakallahu fikum. Iya jemaah, sebenarnya yang perlu diucapkan itulah la ilaha illallah. Jadi kita ketika mentalkin itu, proses mentalkin orang yang mau meninggal dunia, kita ajak dia mengatakan
La ilaha illallah. Dia ngucapin nggak? Ini yang jadi pertanyaan. Kalau dia mengucapin, alhamdulillah, selesai sudah. Jangan diajak ngomong. Ketika dia ternyata nanti ngomong ini, ngomong itu, masih ngelantur ini itu, kita talqinin lagi. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqini orang yang mau mati di antara kalian dengan la ilaha illallah. Talqini dia. Ustaz takut nanti dia ngomong la ilaha mati. Kita ini nggak tahu. Ini orang soleh apa enggak? Mungkin dia memang kalau dia orang soleh. Jadi ini tergantung amalnya jamaah. Orang bisa mengatakan la ilaha illallah itu bukan karena dia orang Arab. Oh fasih bahasa Arab. Bisa dia la ilaha illallah. Ini sudah bergantung kepada amalnya. Kita diperintahkan untuk membantu dia. Mengingatkan dia dengan la ilaha illallah. Ketika dia tidak mampu mengatakannya. Ya mungkin memang amalan dia. Tapi kita mengingatkan. Sehingga dilakukan adalah sampaikan kepada dia, qul, katakan la ilaha illallah, atau kita bisikan la ilaha illallah. Kalau dia mengikuti la ilaha illallah, udah diem. Nggak harus 2-3 kali, nggak usah dia mengatakan itu sekali selesai sudah. Tapi ketika dia nanti mengucapkan ucapan yang lainnya, baru kita ajarin dia lagi, ajak dia lagi mengatakan la ilaha illallah. Kalau bisa disuruh ya, kadang-kadang kan orang ini bingung. Wah, hei bang, mas, katakan la ilaha illallah. Suruh dia. Kalau memang dia dalam kondisi memang tegang gitu, perlu disuruh. Kadang-kadang orang hilang konsentrasinya. Ya kita perlu suruh. Tapi kalau cuma disebutkan la ilaha illallah dia mengikuti, alhamdulillah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, kayaknya pertanyaan terakhir nih, Dok. Nah, Ustaz, ini ada pertanyaan, mungkin ini pertanyaan terakhir, tadi Ustaz sudah sampaikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, apakah benar meninggal di hari Jumat adalah tanda husnul khotimah? Lalu bagaimana dengan orang muslim yang tampaknya jarang beribadah, tapi meninggal di hari Jumat? Itu pertanyaannya Ustaz. Barakallahu fiikum. Iya jemaah. Berkaitan dengan hadis yang meninggal di hari Jumat itu tanda-tanda husnul khatimah ya. Pertama, hadis itu diperselisihkan oleh para ulama. Kita tahu dengan keutamaan hari Jumat. Ada orang kafir mati hari Jumat mungkin. Ada orang muslim mati hari Jumat. Ada orang nggak taat mati hari Jumat. Maka sebagian ulama mengatakan berkaitan dengan hadis itu dhaif sehingga tidak bisa dijadikan sandaran. Cuma kita bisa berharap mudah-mudahan husnul khatimah. Nabi kita Muhammad alaihissalatu meninggal hari apa? Hari Senin. Bukan hari Jumat. Beliau meninggalnya hari Senin di hari beliau lahir. Dan kita tahu hari Senin itu hari diangkatnya amalan, hari Kamis hari diangkatnya amalan. Jadi berkaitan dengan hadis yang berkaitan hari Jumat itu termasuk tanda husnul khatimah. Ya, memang hadis itu ada dan diperselisihkan kesahihannya oleh para ulama. Al-Ustaz Syekh bin Baz termasuk yang mendhaifkan hadis tersebut. Sehingga beliau mengatakan tidak ada ketentuan hari untuk orang yang meninggal dunia, tapi semua tergantung dengan amalannya. Ketika orang itu orang soleh, orang baik, meninggal hari apapun, semoga itu menjadi husnul khatimah buat dia. Ketika orang itu ya orang yang buruk, walaupun dia mati di hari Jumat, ya bisa jadi itu bukan meringankan azab buat dia. Jadi seperti itu, memang masalahnya ada perselisihan pendapat di antara para ulama tentang kesahihan hadis tersebut. Hadza wallahu a'lam bishawab. Tapi sekali lagi kita berbaik sangka ketika ada saudara kita yang meninggal hari Jumat, yang mudah-mudahan itu hari baik dan mudah-mudahan diampuni dosa dia. Ketika orang meninggal hari Sabtu pun kita doakan dia, kita berbaik sangka dengan dia. Kalau dia memang orang yang soleh, mati hari Ahad pun kita juga berbaik sangka sama dia. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dan semoga dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa Ana sampaikan. Ana mohon maaf sama dokter ya, karena memang ada acara setelah ini. Ana mohon undur diri. Mungkin dokter bisa melanjutkan bersama yang lainnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.